Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlan, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah saya buat, yaitu aspek analisis pembiayaan. Pertama, persyaratan analisis pembiayaan. Jadi, analisis pembiayaan adalah kegiatan untuk menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non-keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat. Sementara untuk nasabah besar, analisis kualitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, informasi dan data yang diperlukan. Informasi yang dibutuhkan dalam analisa pembiayaan biasanya seperti maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, data diri pemohon pembiayaan dan keluarga, profil usaha, riwayat hubungan dan perbankan, sejarah dan kondisi usaha, kondisi keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan risiko yang kemungkinan akan terjadi. Informasi yang didapat tersebut kemudian digunakan untuk menilai karakter pemohon pembiayaan. Kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selain itu juga, untuk menilai aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran dan aspek jaminan, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Selanjutnya, sumber dan cara memperoleh informasi analisis pembiayaan. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai maksud tujuan mengajukan permohonan dan alasan mengajukan permohonan pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta, kita biasanya melakukan wawancara kepada pemohon pembiayaan dan suami atau istri jika pemohon tersebut bersifat individu. Jika pemohon bersifat institusi, atau biasanya melakukan wawancara kepada pihak yang mewakili dalam pengajuan tersebut, pihak manajemen dan pemimpin instansi tersebut. Kedua, biasanya data dari pemohon pembiayaan dan suami atau istri menjadi hal utama yang harus diisi oleh pemohon pembiayaan dalam formulir permohonan pembiayaan dan dipersyaratkan dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga atau KK. Ketiga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Fotokopi surat nikah bila sudah menikah, slip gaji asli, dan surat keterangan kerja untuk pegawai dan karyawan. Izin usaha (2) atau SIUV atau TDV atau SKD atau SITU dan lainnya jika dibutuhkan dan masih berlaku. Yang ketiga, informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat tinggal dapat diperoleh dari kartu keluarga atau KK yang sudah dikumpulkan oleh pemohon pembiayaan sebagai persyaratan pengajuan. Dari kartu keluarga tersebut dapat informasi mengenai alamat tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, usia, agama, pendidikan, terakhirnya pekerjaan, status perkawinan untuk tiap-tiap anggota keluarga. Informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan dapat diperoleh melalui slip gaji atau bukti penerimaan penghasilan lainnya dan surat keterangan kerja serta dengan melakukan wawancara dengan pemohon pembiayaan dan suami istri ketika biasanya mencari tahu terkait nama instansi, bidang usaha, jabatan, periode pengabdian, dan besarnya gaji.
Dari penghasilan, ini kita bisa mengetahui aspek keuangan, kemampuan, kapital, serta kondisi ekonomi pemohon pembiayaan. Kita juga menghitung berapa sisa penghasilan yang demikian dari total penghasilan yang dikurangi total pengeluaran, karena dari sisi penghasilan inilah yang nantinya memungkinkan digunakan oleh pemohon pembiayaan yang diterima. Dengan kata lain, informasi didapat diketahui juga informasi mengenai sumber pengembalian. Lanjut, informasi mengenai gambaran umum. Usaha ini bisa didapatkan oleh relationship manager, financing, dan profil usahanya. Tapi lebih baik lagi jika kita dengan cara melakukan survei atau mengunjungi tempat usahanya. Informasi dari gambaran umum ini bisa kita gunakan untuk menilai berbagai aspek, diantaranya aspek manajemen, usaha, aspek teknis, usaha, aspek pemasaran, aspek legalitas usaha, menilai karakter tanggung jawab pemohon pembiayaan atas usahanya, modal yang dimiliki pemohon pembiayaan dalam usaha tersebut, dengan kapasiti atau kemampuan pemohon pembiayaan memahami dan mengelola usaha tersebut, serta menilai kondisi ekonomi yang berhubungan dengan atas keberlangsungan usaha tersebut ke depannya. Hal ini terkait dengan masa pembiayaan yang diberikan nantinya, apakah usaha pemohon pembiayaan masih bisa disurvei atau bertahan selama pembiayaan berlangsung. Yang terakhir, mengenai jaminan yang didapat dari bagian takstoriang, menilai harga pasar dan harga taksiran jaminan tersebut. Bagian legal yang menilai aspek legalitas bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut berdasarkan bahan yang dijamin oleh pemohon pembiayaan itu sendiri. Selanjutnya, possibility studi pembiayaan. Tujuan utama analisa kelayakan tersebut adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tinggi rendahnya sebuah risiko dapat digunakan untuk memutuskan seberapa prinsip dasar yang diperlukan dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Salah satunya adalah prinsip 5C dan 6A yang meliputi karakter pemohon pembiayaan, kapasiti atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kolateral atau kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, atau condition of economy atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan. Selain itu, juga untuk menilai aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, dan aspek keuangan, dan aspek ekonomi. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.